Ya, Selamat sore Bu Nurjati, bagaimana kabarnya? selamat sore Ibu. Saya harap saya tidak mengganggu Ibu dengan kehadiran saya. Ya, Yosefa sendiri bagaimana? Sehat kan Bu? saya sehat, puji Tuhan. Sehat ya Bu ya? Ya Bu. Oke Bu, kira-kira pertemuan kita kali ini apa yang mau kita bahas ya Bu ya? Iya, saya datang ke Ibu. Saya ingin berbagi atau saya punya masalah Bu, yang benar-benar saya ingin pencerahan dari Ibu dan bantuan dari Ibu. Kira-kira dengan masalah saya ini, saya bisa nanti dengan perbincangan kita ini, saya bisa nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, Ibu. Boleh Ibu bercerita eh, permasalahan yang Ibu hadapi saat ini Bu? Iya, terima kasih Bu Yosefa. Iya, Saya ini kan sedang menangani kelas 12, Bu. Di mana kita tahu kelas 12 itu kan akan tamat dalam waktu kurang lebih 1 bulan lagi. Itu ya kan, Bu ya. Tetapi selama 1 tahun ini saya menghadapi beberapa siswa yang sangat bermasalah. Namun di beberapa siswa itu ada yang sangat bermasalah, yaitu yang bernama anak saya Ray, Bu. Saya sudah berulang kali melakukan pendekatan, melakukan restitusi segitiga restitusi juga. Ternyata apa yang kita sepakati, apa yang kita lakukan itu belum benar-benar belum bisa dilaksanakan si Re. Nah, pada saat ini juga Bu, di beliau juga sudah dapat keputusan dari kepala sekolah akan dipecat karena absensinya banyak, tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas, selalu tidak peduli dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, suka terlambat, bahkan suka mau cabut di les-les tertentu mata pelajaran. Nah, itu membuat kepala sekolah mempunyai banyak data yang benar-benar Ray itu harus dipecat, Bu. Nah, sementara keinginan orang tua yang berulang kali, Bu, berharap supaya Ray diizinkan kembali untuk melanjutkan atau menamatkan studinya ini, Bu. iya benar ya Bu ya. Eh, Terkhusus untuk anak kita namanya Rey ya Bu ya. Iya, Ray, Bu. Rey ini kalau sepengetahuan Ibu ingin memperjuangkan, ingin menamatkan anak ini, tetapi memang ada kondisi si Rey yang kurang mendukung, Iya, kurang mendukung tujuan dari Ibu ya Bu ya. iya, Bu, benar, Bu. Jadi kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki untuk mempertahankan anak kita si Rey ini sehingga tujuan Ibu mempertahankan Rey ini bisa eh, kita tamatkan gitu Bu. Iya. Begini Bu, karena saya tahu benar latar belakang Ray dari keluarganya, karena dia berada di lingkungan orang tua tiri, mama tirinya. Nah, kita tahu mungkin hubungan mereka kurang harmonis, sehingga Ray merasa kurang termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan eh, di sisi lain, kalau kita tanya si Ray, dia juga ingin menamatkan, tetapi masalah ini belum bisa dilepaskannya, Bu. Itu dia. Sementara orang tua atau mama kandungnya sendiri sudah bermohon-mohon kepada saya supaya Ray itu boleh saya perjuangkan selaku wali kelasnya, Bu. Tetapi itulah Bu tadi si Ray-nya yang tidak ya, bisa kita ajak kerjasama. Sementara keinginan dia untuk tetap dapat melanjutkan atau menyelesaikan eh, studinya ini di 1 bulan terakhir ini, Bu. Kira-kira kan Bu, Hmm, Ibu kan ingin mempertahankan si Rey ini supaya iya, lulus, iya, supaya tidak jadi dipecat kepala sekolah. Kira-kira benar. kemungkinan atau peluang untuk bisa Ibu mempertahankan ini berada di poin berapa kira-kira Bu ya? Saya optimis, Bu. Saya berusaha akan di poin 8 gitu, Bu. Yang Di adapun cara yang ingin saya lakukan itu nanti, saya mempunyai beberapa hal yang akan saya lakukan, baik itu sirei, orang tua, dan saya sendiri. Jadi Bu Nurdeli sudah sebenarnya ada kekuatan yang Ibu miliki Iya, untuk Ibu. mempertahankan Rey ini ya, dan Iya, juga mungkin ada
dukungan-dukungan yang harus Ibu cari, bukan hanya Ibu sendiri. Ibu di sini kan wali kelas, Ibu Iya benar. mewakili perasaan dan hati dari orang tua. Keinginan orang tua itu yang menjadi eh, cara Ibu bagaimana mewujudkannya itu kan gitu. Nah, Iya. jadi kira-kira rencana apalah Bu yang bisa Ibu apa, yang kira-kira yang sudah Ibu pikirkan lah rencana untuk mencapai tujuan supaya si Rey ini nanti bisa lulus atau Iya. tidak jadi dipecat gitu. Iya benar Bu, karena latar belakang Ray juga ingin menamatkan sekolah walaupun perubahan itu belum ada. Ray juga berusaha untuk berjanji, tapi kita belum tahu ke depannya bagaimana. Nah, itulah yang saya rencanakan Bu, dari harapan-harapan yang boleh saya minta nanti sama si Ray. Saya berencana akan melakukan pendekatan kembali kepada si Ray dan melakukan komunikasi eh, empat mata kepada si Ray supaya si Ray merasa bahwa ini adalah suatu tanggung jawab untuk menyelesaikan sekolahnya dengan melatar belakangi melihat kondisi orang tua di mana anak itu ada wajib untuk menyelesaikan studinya untuk masa depannya. Dan yang kedua itu nanti saya akan berusaha mengajak orang tuanya bahkan keluarganya, baik mama tiri atau bapaknya atau nanti mama kandungnya yang sedang berada di Aceh, Bu. Ya, dia dikasih orang mamanya ke bapaknya supaya ada tanggung jawabnya karena mereka belum punya anak sebenarnya. Jadi berbagi karena Siri juga punya saudara atau kakak yang ditanggung oleh ibunya sendiri. Saya akan juga berusaha untuk melakukan komunikasi kepada kedua orang tuanya, baik yang di Aceh maupun yang di Bangun Purba, supaya sama-sama memantau atau memotivasi si Ray dan mendukung bagaimana supaya selama 1 bulan ini Ray tidak melakukan kesalahan walau sekecil apapun, karena itulah tinggal harapan saya untuk boleh saya mempertahankan si Ray, Bu. Tadi kan Ibu sampaikan sudah ada segitiga restitusi, sudah kita komunikasikan dengan si Rey dengan baik. Iya, Bu. Gitu ya kan Bu. Dan Ibu juga sudah menyusun suatu rencana, sudah membuat satu rencana melakukan aksi, melakukan lebih mungkin komunikasi ini lebih lebih sering dilakukan gitu ya Bu ya rencana Ibu Iya, tadi ya iya benar. dengan orang tua yang di Aceh ya dengan orang tua yang ada di Medan ya Bu ya. Iya benar. Eh, strategi lain Bu kira-kira ada lagi Bu yang Ibu miliki? Seandainya lah misal komunikasi dengan orang tua kita ini tersendat lah gitu. Ada strategi lain nggak kira-kira Bu ya? Iya, saya nanti akan mencoba mengajak Ray apakah memang dia mau tinggal bersama kita, bersama saya sendiri. Biarlah si Ray itu berangkat dari rumah saya dan pulang ke rumah saya juga. Itu pun jikalau memang dia bersedia untuk Ya, mengantisipasi Ray tidak terlambat atau Ray tidak hadir dalam sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta kepada, kalaupun nanti Ray tidak bersedia untuk seperti itu, meminta kepada orang tua, baik orang tua yang di Aceh ataupun orang tua yang ada di sini, menempatkan posisi si Ray di tempat yang benar-benar Ray nyaman dan boleh melakukan pekerjaan sehari-hari itu dengan konsisten ataupun tepat waktu sehingga tidak mengganggu kehadiran dia ke sekolah. Nah, itu dia tempat yang nyaman, Bu. Karena dia di tempat opungnya juga nggak nyaman, tempat. Jadi ya, saya meminta, atau yang ketiga saya meminta kepada apa namanya, meminta kepada guru-guru lain supaya Re juga diberikan kesempatan juga, karena bagaimanapun Re tidak terlepas dari guru-guru bidang studi yang lain, dan Re juga harus melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang belum diselesaikannya dan tetap mengikuti proses pembelajaran dari guru-guru lain. Nah, itu yang mungkin saya apakan, dan yang terakhir itu adalah kerjasama Ray dengan teman-temannya untuk mengatasi ketinggalan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir tetap mengikuti peraturan sekolah. Itu Bu. oke Bu, baik. Eh,
saya rasa langkah-langkah rencana langkah yang akan Ibu lakukan ya, nantinya, sudah cukup maksimal mungkin ya, Bu, ya. Iya. Jadi, eee, kira-kira rencana aksi atau rencana kegiatan Ibu ini kapan bisa dimulai ya, Bu, ya? Iya, berhubung karena ini dalam suasana ujian, Bu, saya akan melakukannya secepat mungkin, Bu. Artinya bagaimana supaya Re berasa percaya diri untuk mengikuti pembelajaran walaupun dia banyak ketinggalan, dan yang selanjutnya itu adalah, eee, semakin cepat semakin bagus dan Re juga tetap semangat untuk, hadir ke Jadi sekolah. baik, Bu. Jadi, ini dalam kondisi ujian, berarti Iya, Ray masih tetap hadir ya, Bu, ya? iya, itu masih Masih saya tetap tolong. hadir. Oh, kemudian, Bu, ada nggak, pihak-pihak lain yang bisa mendukung rencana yang akan Ibu lakukan ini? Iya, benar, Bu. Karena ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan satu orang, terkhusus saya dengan Ray. Yang pertama itu adalah keterlibatan Ray dan uh, kerinduan Ray untuk mau berubah, untuk demi ketamatnya atau demi yang seperti yang diharapkannya dia harus menyelesaikan sekolah. Yang kedua, orang-orang yang dekat dengan Ray, terutama orang tuanya, opungnya, dan keluarga-keluarga lain yang bisa mendukung Ray dan membantu Ray Mhm. kembali untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga itu adalah guru-guru bidang studi, baik kepala sekolah ya, supaya Ray benar-benar tidak merasa malu dan tetap percaya diri walaupun dia banyak melakukan kesalahan. Dan saya berharap guru-guru lain dan kepala sekolah mau menerima keberadaan Ray seperti anak-anak yang lain. Dan yang terakhir itu adalah keterlibatan teman-temannya untuk membantu Ray di ketinggalan atau tugas-tugas yang belum diselesaikan Ray. Itu mungkin yang boleh saya harapkan, Bu. Iya, jadi komunikasi Ibu nggak hanya untuk Ray, tapi juga untuk semua pihak-pihak yang sudah Ibu harapkan bisa terlibat mencapai tujuan Ibu ini ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Baik, Bu, sesi kita sudah berakhir ya, Bu, ya. Iya, Mudah-mudahan Bu. hasil pembicaraan kita ini meringankan pikiran Ibu bagaimana Iya. untuk si Ray nanti yang terbaik kita dukung ya, Bu, ya. Mudah-mudahan Iya, Ibu. Iya, uh, Ibu Yosefa. Ray ini bisa ini ya, Bu. Ray bisa lebih sadar bahwa banyak pihak-pihak yang sangat peduli dengan masa depan Ray anak kita ini ya, Bu, ya. Iya, iya, Ibu Yosefa. Oke, terima kasih Bu Yosefa sudah bersedia mendengarkan masalah saya dan membantu saya untuk mencari solusi. Senang rasanya bisa berbagi sama Bu Yosefa dan curhat sama Bu Yosefa. Terima kasih Bu Yosefa. Maaf saya mengganggu Oke, waktunya. sama-sama Bu.